Sudah terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi di sini nanti saya tuliskan dulu ya bahan UAS ya, ujian akhir semester. Ini kebetulan hanya ada 3 bab ya. Yang pertama itu adalah bahan UAS kita, yaitu tentang apa ya namanya ya, intercompany profit ya. Di sini nanti intercompany profit transaction. Nah, di sini nanti kita bicara tentang plan aset ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah ya, intercompany profit, yaitu tentang bonds ya, di sini nanti ya. Oke ya, jadi di sini nanti ada jual beli antara parent dengan subsidiary mengenai obligasi. Terus kemudian berikutnya adalah di sini nanti ada perubahan kepemilikan. Nah, di perubahan kepemilikan ini mungkin sedikit agak apa ya, krusialnya itu di sini nanti pertama perubahan yang mengakibatkan penambahan persentase kepemilikan. Nah, di sini nanti ya. Nah, ini yaitu dengan cara di sini nanti adalah penambahan jumlah lembar saham S kan gitu ya, melalui pembelian, melalui tambahan pembelian. Terus kemudian yang B yaitu subsidiary menarik saham yang beredar. Oke. Terus berikutnya ya ini aja ya. Terus kemudian yang kedua yaitu perubahan yang mengakibatkan apa ya di sini nanti ya, pengurangan kepemilikan, pengurangan persentase kepemilikan. Terus kemudian berikutnya adalah di sini nanti melalui pengurangan yang berarti penjualan ya, atau di sini nanti pengurangan jumlah lembar saham melalui di sini nanti penjualan ya, di sini nanti menjual sebagian saham S. Terus kemudian yang kedua yaitu S menerbitkan saham baru. Oke. Terus yang berikutnya yaitu sebentar, kalau share split itu biasanya nggak ngaruh ya. Oke. Terus kemudian yang ketiga di sini nanti ada akuisisi di tengah tahun berjalan, akuisisi interim, yaitu akuisisi S oleh siapa namanya parent yang dilakukan di tengah tahun. Nah, seperti ini ya Mas ya Mbak ya. Jadi ini adalah merupakan apa namanya bahan UAS kan gitu ya. Bahan UAS kita ya di sini nanti untuk 7 pertemuan ke depan ya. Di sini nanti ada 3 bab saja ya. Mudah-mudahan untuk 1 bab yang pertama plan aset ini 2 kali pertemuan hari ini dan pekan depan. Terus kemudian untuk bonds ini ya apa namanya pertemuan berikutnya ya, kalau saya ini berarti ke 8, 9, 10, 11 ya. Terus kemudian yang 12, 13, 14 itu kita manfaatkan untuk membahas mengenai perubahan kepemilikan. Nah, ini Mas dan Mbak ya bahan UAS kita ya mengenai AKL 1 ya di sini nanti. Jadi kita akan melanjutkan di sini nanti semuanya adalah kertas kerja, dan kertas kerja gitu Mas dan Mbak. Jadi kalau misalnya melihat hasil UTS Anda kemarin ya, Anda masih punya kesulitan ataupun mungkin juga keterbatasan dalam memahami ataupun apa ya di sini nanti ya mengerjakan kertas kerja ya, berarti di sini nanti Anda harus yang segera apa ya, segera memperbaiki itu dengan cara banyak berlatih
ya dengan banyak mengerjakan dan lain-lain. Ya seperti itu ya Mas ya Mbak ya. Oke ya, jadi ini saya kenalkan dulu mengenai apa namanya bahan UAS kita ya, bahan UAS kita di sini nanti yaitu plan aset, kemudian bonds dan perubahan kepemilikan. Yuk sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Baik, kalau tidak ya saya lanjut lagi ya di sini. Kita bicara tentang plan aset ya di sini nanti. Plan aset atau Anda menyebutnya sebagai fixed asset. Kita lihat di sini nanti ya, yang sudah Anda pelajari di AKM 1 dulu, yang namanya plan aset atau fixed asset itu adalah yang pertama yaitu aset yang digunakan dalam kegiatan operasional. Ya. Operasional ataupun administrasi atau untuk tujuan disewakan, kan gitu ya di sini nanti ya. Oke. Terus kemudian dia memiliki karakteristik, jangan lupa ya di sini nanti karakteristiknya dapat dimanfaatkan lebih dari satu periode. Oke, ya. Jadi ya ini adalah merupakan apa namanya aset tetap. Terus kemudian berikutnya kalau Anda masih ingat di AKM pengukuran ya, pengukuran aset menggunakan dua metode, yaitu metode yang pertama adalah metode biaya atau model biaya kalau di PSAK 16. Terus kemudian berikutnya adalah model revaluasi. Nah, seperti ini ya. Atau di sini nanti menggunakan apa? Di sini nanti adalah menggunakan fair value. Ya, di sini nanti kalau model biaya berarti dia menggunakan yang namanya biaya historis. Nah, gitu Mas dan Mbak ya. Jadi ini untuk mengingatkan kembali dulu materi intermediate Anda kan gitu ya. Terus kemudian kalau untuk metode penyusutan di sini nanti kita akan menggunakan metode ya. Metode penyusutan banyak ya, ada straight line, declining balance, terus kemudian jumlah angka tahun, unit productive output ya. Tapi untuk kepentingan apa namanya pembelajaran AKL kita di sini nanti kita pilih yang paling gampang saja yaitu straight line tanpa residual value. Ya di sini nanti ya. Jadi di sini nanti saya without residual value. Nah seperti ini. Oke ya. Ini ya Mas ya Mbak ya, dan kita akan menggunakan model biaya ya. Ini untuk apa ya namanya ya, menyederhanakan aja ilustrasi. Nanti kalau pakai metode fair value Anda akan kesulitan ya di sini nanti ya. Oke, ya Mas ya Mbak ya. Terus kemudian berikutnya adalah ya kita lihat di sini nanti untuk apa namanya plan aset. Di sini nanti akan kita klasifikasikan menjadi apa namanya dua ini ya, tapi ini hanya untuk kepentingan pembelajaran di AKL. Yaitu saya bedakan menjadi dua, yaitu non-depreciable asset. Non-depreciable asset adalah di sini nanti wujudnya yaitu tanah. Terus kemudian yang kedua yaitu depreciable asset. Yaitu di sini nanti adalah mulai dari equipment, kemudian building. Ya, di sini nanti ya Mas ya Mbak ya, equipment. Oke.
ya. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu ya. Kalau untuk apa namanya depreciable non depreciable asset yaitu tanah ya. Jadi di sini nanti adalah antara pihak parent dengan subsidiary itu mereka akan melakukan jual beli tanah ya di sini nanti ya. Terus kemudian berikutnya adalah kalau subsidiary itu nanti, subsidiary dan parent maksud saya, itu nanti akan melakukan apa namanya non depreciable asset, yaitu mereka akan melakukan jual beli building dan equipment. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini nanti antara pihak parent dengan subsidiary kan gitu ya. Jadi yang akan kita bahas di sini nanti adalah ada transaksi antara induk dengan anak, antara parent dengan subsidiary, di mana mereka itu bertransaksi untuk aset tetap. Ya, di sini nanti ya. Oke, jadi ya untuk istilah apa namanya upstream dengan downstream masih berlaku kalau Anda masih ingat ya. Jadi di sini nanti adalah bisa jadi parent yang menjual tanah kepada siapa namanya subsidiary atau subsidiary yang menjual tanah kepada pihak parent. Jadi transaksinya bisa timbal balik. Oke ya. Jadi seperti ini ya, atau sebaliknya kalau panahnya dibalik. Nah, jadi antara pihak parent dengan pihak subsidiary ya, di sini nanti akan ada transaksi yang pertama yang kita bahas pertama dulu ya, yaitu untuk non depreciable asset, yaitu ada transaksi jual beli tanah antara pihak parent dengan pihak subsidiary. Oke, itu ya Mas ya, Mbak ya. Kalau misalnya parent dalam hal ini adalah pihak penjual, berarti transaksi ini sebutannya adalah transaksi downstream, ya. Jadi di sini nanti parent sudah memiliki tanah, ya awalnya memiliki tanah, terus kemudian tanah ini dijual kepada pihak subsidiary. Bisa jadi karena subsidiary itu membutuhkan lahan untuk misalnya entah itu pabrik, entah itu lokasi ya bangunan kantor ataupun juga untuk usaha lainnya bagi subsidiary. Maka di sini nanti parent bisa membantu dengan cara ya menjual tentunya dengan harga yang diharapkan lebih murah dibanding dengan kalau beli dari pihak lain. Jadi tidak menutup kemungkinan hubungan antara parent dengan subsidiary ini membuka peluang adanya jual beli aset tetap ya, dalam hal ini adalah tanah kepada pihak subsidiary atau nanti juga bisa sebaliknya. Nah, seperti ini Mas dan Mbak ya. Jadi sekali lagi ya, jadi nanti di dalam transaksi apa ya namanya ya, transaksi antara pihak parent dengan pihak subsidiary, transaksi ini real, artinya mereka benar-benar melakukan jual beli ya, sehingga ketika mereka itu melakukan transaksi jual beli, otomatis apa? Otomatis akan ada pencatatan atau jurnal dari transaksi tersebut baik oleh pihak parent maupun pihak subsidiary. Ya, ketika transaksi jual beli ya, jual beli tanah dilaksanakan, nah di sini nanti maka pihak siapa namanya di sini parent dan juga di sini adalah subsidiary akan ya di sini nanti tentu saja mencatat ya mencatat di buku ya di buku akuntansi mereka ya pembukuan mereka transaksi tersebut ya transaksi jual beli tersebut. Nah gitu ya. Nah, seperti itu Mas dan Mbak ya. Di sini nanti saya inikan dulu ya, saya ilustrasikan dulu ya, ini yang sudah saya siapkan ya Mas ya Mbak ya. Mungkin ada sebagian yang ini harus di apa ya namanya ya, di hide dulu ya. Cuman saya nggak sempat nge-hide ya semalam ya.
Ya, tapi ternyata jelek ya. Ya sudah, biarin aja, nggak usah di. Ya, baik Mas dan Mbak ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya di sini nanti ya. Kita ilustrasikan dulu, ini adalah transaksi downstream ya. Downstream itu parent menjual tanah kepada pihak subsidiary. Oke ya. Jadi awalnya parent di tahun 2010 itu dia membeli tanah ya. Di sini tahun 2010, 10 tahun yang lalu dibeli dengan harga di sini nanti adalah sebesar 10 juta. Oke, ya. Maka parent pada tahun 2010 dulu kan gitu, ini membeli tanah ya. Makanya di sini nanti dia ada jurnal saat itu adalah land pada cash. Anggap saja di sini cash dulu ya. Karena kalau pakai utang ini nanti konsekuensinya ada interest ya, interest expense ataupun nanti bagi pihak yang menjual ada yang namanya interest receivable. Jadi untuk sementara ini transaksinya kita asumsikan tunai dulu semua. Jadi di sini nanti perolehan tanah ya, parent memiliki tanah dengan harga di sini nanti adalah sebesar 10 juta. Nah, kemudian ya pada tahun ini tahun 2020 tanah tersebut dijual kepada pihak subsidiary ya. Dijual tentu saja harganya pasti jauh berlipat ya di sini nanti supaya tidak terlalu bombastis nilainya. Anggap saja harga jualnya adalah 25 juta. Jadi Anda membayangkan bahwa tanah yang dulu diperoleh dengan harga 10 juta saat ini dijual parent kepada pihak subsidiary sebesar 25 juta. Nah, jurnal penjualan tanah itu adalah di sini nanti apa? Parent akan mencatat penjualan tanah yaitu cash ya 25 juta. Kemudian kreditnya adalah land, kemudian ada akun yang namanya gain on land atau gain on disposal of land. Ya, saya singkat aja ya, gain on land. Gain on land yaitu sebesar 15 juta. Nah, di sini nanti ya. Gain on land 15 juta. Oke, jadi ini adalah merupakan jurnal dari pihak penjual, ya, dari pihak penjualnya. Nah, seperti ini ya, sehingga pada tahun penjualan si pihak penjual, kalau downstream berarti penjualnya adalah parent ya. Parent akan memiliki akun gain on land. Nah, seperti ini Mas dan Mbak ya. Nah, akun gain on land ini nanti tentu saja akan muncul di laporan laba rugi pada tahun penjualan, yaitu tahun 2020. Oke ya, kita lihat di sini ya. Jadi di sini nanti ada gain online sebesar 15 juta, itu nanti akan muncul di laporan laba rugi tahun 2020. Nah, di sini Mas dan Mbak. Oke, ya. Ini di laporan laba ruginya siapa namanya? Pihak penjual, dalam hal ini adalah pihak parent. Oke ya. Nah, terus kemudian subsidiary sebagai pihak pembeli tanah, dia akan mengakui nilai tanah ini ya dengan harga penjualan ya dari pihak parent dengan harga dalam hal ini adalah sebesar 25 juta. Karena memang parent juga menjualnya dengan harga berapa di sini? 25 juta. Maka nanti ya di neracanya subsidiary sebagai pihak pembeli, di sini nanti subsidiary akan apa? Akan mencantumkan tanah itu di neracanya dengan harga sebesar 25 juta. Nah, ini merupakan apa Mas dan Mbak? Rekaman transaksi jual beli tanah di tahun 2020 antara pihak parent dengan pihak subsidiary. Ya, seperti ini ya. Nah, terus kemudian sekarang kita lihat dari kacamata konsolidasian. Dari kacamata konsolidasian ya, nanti transaksi antara parent dengan subsidiary tersebut tentu saja akan terekam ya, akan terekam di dalam neraca konsolidasi. Sini nanti Mas dan Mbak ya. Pihak konsolidator tentu saja di sini nanti akan memindahkan
laporan keuangan siapa namanya parent dengan subsidiary itu ke dalam kertas kerja. Ya, ini nanti ya. Oke, seperti ini kertas kerjanya. Kertas kerja konsolidasi ini nanti untuk tahun 2020 ya. Jadi pihak konsolidator ya di sini nanti misalnya merekam mulai dari bagian laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi yaitu mulai dari sales, ada COGS, expenses, kemudian gain online. Nah, sini nanti adalah ya akan muncul apa namanya akun gain online di tempatnya pihak parent, kalau parent yang menjual kepada subsidiary, ya. Terus kemudian berikutnya adalah jejak transaksi antara parent dengan subsidiary itu nanti akan terlihat lagi di nilai tanah yang diakui oleh pihak subsidiary. Nah, seperti ini. Nah, ini kita mengatakan sebagai apa namanya transaksi yang resiprokal ya, timbal balik antara parent dengan subsidiary. Bahwa transaksi jual beli tanah itu meninggalkan jejak adanya akun gain online di laporan laba ruginya penjual, dalam hal ini parent. Terus kemudian nilai tanah ya, tanah sekarang kan berpindah di tempatnya subsidiary. Tapi subsidiary mengakuinya dengan harga berapa di sini nanti? Mengakui dengan harga sebesar 25 juta. Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini nanti pihak siapa namanya konsolidator ya untuk membuat laporan keuangan apa ya di sini nanti ya konsolidasian ya di sini ya. Consolidated ya di sini nanti financial statement. Oke ya. Nah, di sini nanti adalah diasumsikan apa? Parent dengan subsidiary itu adalah merupakan satu entitas. Ya. Kalau mereka itu satu entitas, satu keluarga, maka transaksi antara pihak parent dengan pihak subsidiary itu tidak perlu dipublikasikan ke pihak luar. Ya. Nah, berarti apa Mas dan Mbak? Oh, berarti jejak antara apa ya namanya transaksi antara parent dengan subsidiary ini nanti akan dieliminasi atau nanti akan dihapuskan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, menghapuskannya dengan cara seperti apa? Nah, di sini nanti gain dihapus ya. 15 juta ini nanti dihapus oleh pihak konsolidator ya, teman-teman ya, pihak konsolidator. Terus kemudian berikutnya adalah nah, apa ya di sini nanti ya. Untuk nilai tanah kan di sini nanti apa? Transaksi antara parent dengan subsidiary itu dianggap tidak pernah terjadi atau ditutupi ya, tidak perlu dipublikasikan sehingga di sini nanti tanah itu akan kembali ke harga perolehan semula. Harga perolehan semulanya adalah sebesar berapa di sini nanti 10 juta. Oh, berarti nilai tanah tersebut kan gitu ya harus dieliminasi unsur gain yang ada di tempatnya pembeli. Dalam hal ini pembelinya adalah subsidiary. Oke, maka pada tahun penjualan ya, pada tahun penjualan di tahun 2020 akan ada eliminasi yaitu jejak transaksi penjualan tanah, gain online, terus kemudian kandungan gain yang ada di akun land. Ya, sehingga nanti untuk jurnal KK di tahun 2020, kertas kerja di tahun 2020 itu nanti adalah apa? Mas dan Mbak, gain online pada land sebesar 15 juta. Nah, di sini nanti ya untuk apa namanya kertas kerja kita tahun 2020 yaitu tahun penjualan antara pihak subsidiary dengan pihak parent. Ya, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, belum ya? Ya. Kalau belum ya, Mas ya, Mbak ya. Kita lihat di sini ya sekalian ya, ada apa namanya untuk penampakan kertas kerja.
apa ya di sini nanti ya, untuk perhitungan NCI expense. Perhitungan NCI expense di sini nanti Anda perhatikan ya, tempatnya atau kolomnya subsidiary. Ini kolomnya subsidiary tidak ada unsur yang dieliminasi. Karena tidak ada unsur yang dieliminasi, berarti perhitungan NCI expense itu masih apa ya di sini nanti ya, masih tetap formula semula. Jadi tidak ada dampak dari apa? Tidak ada dampak dari eliminasi transaksi jual beli tanah antara pihak siapa namanya parent dengan subsidiary ini dalam perhitungan NCI expense. Ya, misalnya perhitungan NCI expense misalnya ya Mas ya Mbak ya, ini misal ya, ini misal 10%. Kemudian net income X itu ada di situ ada sebesar berapa? 10 juta. Nah, seperti itu kan gitu ya. Nah, di sini nanti baru kemudian Anda kurangi dengan apa? Amortisasi excess value. Nah, kebetulan di soal saya ini tidak lengkap informasinya ya di sini nanti ya. Tapi kalau Anda lihat di laporan laba rugi subsidiary ini tidak ada Pak Mas dan Mbak. Di sini nanti tidak ada akun yang menjadi target eliminasi di kertas kerja. Sehingga ya cara menghitung NCI expense di sini nanti bisa Anda langsung kalikan, yaitu persentase NCI langsung dikalikan dengan net income dari pihak subsidiary. Ini ya. Jadi untuk akun KIN online di sini nanti tidak mempengaruhi perhitungan NCI expense. Oke ya. Begitu teman-teman. Nah, terus kemudian berikutnya yaitu ya kita lihat ya. Bagaimana kalau parent itu menerapkan metode biaya? Kalau parent menerapkan metode biaya untuk transaksi investasinya, ya Mas ya Mbak ya, di sini nanti kalau metode biaya itu kan sebenarnya apa ya, di sini nanti ya, sebenarnya nggak cocok kalau untuk konsolidasian, tapi pihak IFRS memutuskan apa, metode biaya dapat digunakan untuk apa Mas dan Mbak? Dapat digunakan untuk mencatat transaksi investasi dengan tujuan konsolidasi. Oke ya. Kalau Anda masih ingat ya, untuk cost method itu tidak ada pengakuan bagian laba. Pengakuannya itu hanya apa di sini nanti ya. Pertama adalah perolehan investasi dan yang kedua itu adalah mengakui pendapatan investasi dengan apa namanya ya, dengan akun dividend income. Sehingga tidak ada apa namanya perhitungan ya untuk eliminasi gain ataupun juga yang terkait dengan kertas kerja, ya, yang tercatat di bukunya siapa namanya parent secara terpisah. Oke ya, jadi di sini nanti adalah ya Mas ya Mbak ya, kalau parent itu mencatat dengan metode biaya maka tidak ada jejak catatan apa ya terkait dengan transaksi tanah antara parent dengan subsidiary kalau menggunakan metode biaya. Nah, kalau Anda perhatikan metode biaya jurnalnya kan seperti ini ya, yaitu investment in S untuk apa perolehan investasi pertama kali, kemudian pendapatan dividen. Nah, seperti ini cara ngitungnya pun juga beda-beda ya, artinya tidak ada kaitannya dengan apa net income subsidiary ataupun net income parent. Nah, seperti itu.
Sehingga ya tidak ada apa ya namanya ya, jurnal yang kita butuhkan atau yang terkait dengan eliminasi di kertas kerja kalau menggunakan cost method. Oke, ya. Terus kemudian untuk jurnal KK tahun 2020 ya tadi sudah saya singgung ya, yaitu di sini nanti adalah kita akan menggunakan jurnalnya Gain Online pada LAN. Nah, begitu Mas dan Mbak. Ini merupakan jurnal kertas kerja tahun 2020 atau merupakan tahun penjualan. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Untuk yang konsolidasi tahun berikutnya, Bu, berarti gain online-nya itu diganti dengan return earning. Iya, betul, Mbak. Ini yang ada di bawahnya ya. Di sini nanti kita lihat ya. Belum saya terangkan, Mbak ya. Baru saya terangkan berikutnya. Baik, iya. Baik. Jadi begini teman-teman. Iya, terima kasih juga. Ini kan tahun penjualan ya, tahun penjualan tahun 2020. Nah, di sini nanti tahun 2020 merupakan tahun penjualan. Nah, terus kemudian kita akan beranjak ke tahun berikutnya. Tahun berikutnya yaitu tahun 2021. Tahun 2021 di sini nanti tidak ada penjualan tanah ya, teman-teman ya, tidak ada penjualan tanah lagi ya. Jadi penjualan tanahnya tidak berkali-kali ya, kan nggak seperti inventory. Kalau inventory itu repetitif, tapi kalau tanah ya namanya aset tetap itu tidak akan dilakukan secara repetitif. Nah di sini nanti. Jadi kalau tidak ada jual beli tanah antara parent dengan subsidiary, nah kalau Anda perhatikan di sini pun juga tidak ada apa namanya nih ya. Tidak ada apa namanya akun Gain Online lagi di sini Mas dan Mbak ya, tidak ada akun ini lagi ya. Hanya saja di sini nanti menyisakan apa ya, menyisakan satu persoalan ya di sini nanti ya. Bentar, ini biar saya tarik ke atas saja ya sepertinya ya, dari terlalu ke bawah. Nah di sini nanti di apa namanya neracanya subsidiary itu dia akan ya di sini nanti dia mencantumkan tanah yang dia beli di tahun 2020. Tentu saja tanah ini akan dicantumkan oleh subsidiary seharga harga beli dari pihak parent yaitu sebesar 25 juta. Nah, seperti ini Mas dan Mbak ya. Harga 25 juta tentu saja akan muncul di neracanya subsidiary tahun 2021, 2022, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, gini. Nah, berarti sepanjang subsidiary ini secara konsisten akan melaporkan nilai tanah sebesar 25 juta ya di neracanya, maka pihak konsolidator akan berulang kali juga akan melakukan eliminasi yang 25 juta ini. Ya. Oke ya, kalau Anda membayangkan berarti apa? Oh, di sini nanti akan ada eliminasi land, ya nilai tanah, ya tanah kita kurangkan, berarti kita kreditkan 15 juta. Oke, ya itu yang pertama. Terus kemudian berikutnya adalah di sini kenapa RE kan itu ya, pasangannya di debit adalah RE karena sudah tidak ada gain di sini Mas dan Mbak. Di laporan laba rugi 2021, 2022 dan seterusnya. Silakan raise hand. Aku udah raise hand. Oke ya. Nah, di sini nanti untuk laba rugi tahun 2021 punyanya parent, Anda perhatikan sudah tidak ada akun gain. Ya, gitu ya Mas ya, Mbak ya. Nah, tapi ya sebentar, saya ke atas lagi ya. Kita lihat bahwa laporan laba rugi parent tahun 2020 maaf ya, di sini nanti ya. Nah, di sini nanti kalau Anda perhatikan tahun kemarin itu parent melaporkan gain di laporan laba ruginya yang 15 juta ini.
Terus kemudian 15 juta ini nanti akan menjadi bagian dari net income. Jadi di net income-nya parent itu ada kandungan gain 35, kandungan gain 15 juta. Misalnya gini Mas dan Mbak, ini saya hapus ya, saya hapus. Anda perhatikan di sini. Kalau saya hapus, ternyata net income-nya si parent itu hanya sebesar berapa di sini? 20 juta. Ini hanya untuk memperlihatkan bahwa peran gain dalam net income. Jadi ketika saya kembalikan gain 15 juta, maka net income parent ini nanti akan kembali sebesar 35 juta. Atau dengan kata lain, net income parent yang 35 juta ini nanti ada kontribusi gain sebesar 15 juta. Ya. Dan net income ini nanti di laporan keuangan parent secara terpisah itu nanti masuk ke dalam return earning per 31 Desember. Saya kasih sini triple X ya untuk ini return earning awal ditambah dengan net income. Nah, seperti ini. Dan return earning akhir pun di sini nanti akan terbawa ke return earning awal 2021. Itu logikanya Mbak Mas ya. Kenapa kita mengeliminasi apa return earning? Karena di dalam return earning ini terkandung apa namanya gain ya dari penjualan tanah tahun 2020. Nah gitu ceritanya. Jadi ya untuk tahun 2021 di sini nanti return earning parent itu mengandung apa gain tahun 2021. Nah, seperti ini Mas dan Mbak ya. Jadi di sini nanti adalah return earning-nya siapa namanya? Return earning-nya parent Mas dan Mbak. Kenapa? Untuk tahun 2021, 2022 dan seterusnya itu apa namanya ya? Itu nanti akan ada eliminasi untuk apa namanya kandungan gain yang masih melekat di dalam beginning return earning. Nah, gitu ya. Jadi di sini nanti untuk menerangkan kalau misalnya menggunakan cost method itu kita di tahun 2021 ya, nanti 2022 juga sama tahun ketiga, Mas dan Mbak ya. Nah, di sini nanti adalah kita mendebitkan RE-nya siapa? RE-nya RE parent ya, betul ya. RE parent yaitu sebesar 15 juta. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau tanya, Mas dan Mbak. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Nah, terkait dengan perhitungan NCI expense, Anda perhatikan NCI expense itu melekat terhadap apa? Net income subsidiary. Net income subsidiary di situ nanti Anda perhatikan ya. Di sini tidak ada apa? Tidak ada unsur yang dieliminasi, tidak ada unsur yang dieliminasi. Berarti untuk tahun 2021 perhitungan NCA expense ini nanti apa? Tidak dipengaruhi oleh apa namanya jurnal eliminasi yang kita buat untuk tahun kedua atau tahun 2021. Nah, seperti ini. Gitu Mas dan Mbak. Jadi nanti tahun 2022 ya, 2022 di sini pun juga sama ya jurnalnya. Jadi kalau misalnya S ini nanti akan berulang ya, menyajikan tanah ini dengan harga sebesar 25 juta, maka nilai 25 juta ini nanti akan selalu menjadi target eliminasi dari pihak konsolidator. Nah, seperti itu Mas dan Mbak. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, baik, tidak ada ya. Jadi untuk land yang downstream cost ya, di sini sudah saya jelaskan kepada Anda ya, land downstream cost ya. Nah, sekarang untuk temennya yaitu untuk land downstream yang ekuitas ya. Oke, Mas dan Mbak. Oke. Bagaimana kalau parent menggunakan apa ya? Metode ekuitas. Oke, di sini ya.
Kalau parent menggunakan metode ekuitas, kita lihat di sini secara transaksi ya Mas ya Mbak ya, di sini nanti tidak ada yang berubah ya. Jadi parent di sini nanti tetap dulu beli tanah dengan harga sebesar 10 juta. Tapi ini mungkin agak saya inikan dulu ya, ada saya ubah angkanya ya, mohon maaf ya, atau mungkin supaya sama, sebentar supaya Anda nggak bingung. Ini saya ubah jadi 15 juta aja dulu. Nah, seperti ini ya, sehingga gain online-nya hanya sebesar 5 juta. Nah, supaya konsisten aja dengan angka-angkanya. Ya, sini ya. Nah, seperti ini Mas Mbak ya. Jadi di sini nanti adalah di tahun 2020 ada gain online ya, sama karena kita masih bicara downstream ya, downstream tapi untuk metode ekuitas. Oke. Terus kemudian subsidi sebagai pihak pembeli, dia akan mengakui nilai tanah ini sebesar harga belinya. Dalam hari ini harga belinya adalah sebesar 15 juta. Nah, terus berikutnya sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini Mas dan Mbak ya, saya ajak Anda untuk lihat laporan laba ruginya parent. Laporan laba ruginya parent tahun 2020 ya, di sini nanti kita lihat di sini ya. Ada akun yang namanya gain online. Kalau Anda perhatikan di sini, tapi juga ada akun di sini nanti income from. Nah, di sini. Oke, kita lihat ada akun ya, di sini nanti adalah gain online gitu ya. Dan di sini nanti ada akun income from S. Gain online ini adalah merupakan hasil dari jual beli tanah, penjualan tanah dari parent kepada subsidiary 5 juta, yang ini ya, oke, 5 juta. Nah, terus kemudian ya, karena parent itu menggunakan metode ekuitas, otomatis parent akan mengakui income from S ya, di sini nanti ya, pendapatan investasinya dalam bentuk income from S. Nah, cara menghitung income from S ya Mas ya Mbak ya, ini adalah mengadopsi apa yang ada di kertas kerja. Ya. Nah, apa yang ada di kertas kerja itu artinya adalah bahwa nanti di kertas kerja gain online punyanya parent ini akan dieliminasi oleh konsolidator. Nah, maka pihak parent di sini nanti akan ya akan mengadaptasi eliminasi di kertas kerja itu dalam perhitungan income from S. Ya, sehingga income from S yang sebesar 4 juta ini diperoleh dari, nah di sini nanti dikasih keterangan dulu ya, yaitu sebesar misalnya ini misal aja ya Mas ya Mbak ya, 90% dikalikan dengan net income S yaitu sebesar berapa, 10 juta. Nah kemudian dikurangi dengan gain ya, dalam hal ini gain online-nya adalah sebesar 5 juta. Oke. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti adalah income from, cara ngitung income from-nya itu adalah net income subsidiary dikalikan dengan persentase kepemilikan dari parent, terus kemudian dikurangi dengan gain online 5 juta. Nah, sehingga didapatkanlah angka 4 juta ini. Nah, Anda perhatikan di dalam income from di sini nanti ya. 4 juta di sini nanti adalah, sebentar kalau saya ini kan ya Mas ya Mbak ya. Jadi di sini nanti kan seolah-olah 90% dikalikan 10 juta dikurangi dengan gain. Nah, 5 juta. Kan seperti ini ya. Artinya pengurangan 5 juta yang di atas ini untuk menetralisir di sini nanti teman-teman, menetralisir gain online yang ada di bawahnya 5 juta. Jadi kalau dengan metode ekuitas itu net income-nya si parent itu sudah bersih atau sudah terbebas dari pengaruh gain, pengaruh dari akun gain. Karena dieliminir dengan akun income from, yaitu menghadirkan eliminasi atau pengurangan 5 juta yang diakui oleh parent. Itu Mas dan Mbak. Jadi ceritanya seperti itu.
Oke, gitu ya. Nah, berarti nanti apa? Oh, net income-nya parent kalau menggunakan metode ekuitas itu di sini sudah terbebas dari pengaruh gain online yang dieliminasi di kertas kerja. Nah, itu hebatnya kalau menggunakan metode ekuitas. Gitu, teman-teman. Oke ya. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah kita masuk ke kertas kerja. Masuk kertas kerja, kalau secara proses di kertas kerja di sini masih sama ya. Kalau kita lihat di sini nanti parent akan menyajikan akun gain 5 juta. Kemudian berikutnya jejak yang ada, yang berikutnya itu adalah si siapa namanya subsidiary sebagai pihak pembeli akan melaporkan nilai tanah sebesar harga beli tanah ya. Harga beli tanahnya adalah sebesar 15 juta. Maka di sini nanti akan ada eliminasi di kertas kerja untuk yaitu eliminasi gain dan juga eliminasi kandungan gain yang ada di dalam tanah. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini nanti untuk jurnal kertas kerja downstream pakai cost ataupun pakai equity pada tahun penjualan, di sini nanti jurnalnya sama yaitu gain online pada land sama-sama 5 juta. Nah, terus kemudian Anda lihat lagi perhitungan NC expense-nya seperti apa, Bu? Perhitungan NC expense-nya di sini nanti kalau Anda lihat ya, ini tidak terpengaruh oleh apa namanya transaksi downstream karena yang dieliminasi itu adalah gain punyanya parent. Ya, gain punyanya parent yaitu di sini nanti ada 5 juta sehingga tidak mempengaruhi dalam perhitungan apa di sini nanti bagian laba dari subsidiary. Makanya untuk perhitungan NCA expense Mas dan Mbak Anda lihat berikutnya adalah bagaimana untuk tahun setelah penjualan. Ya, misalnya tahun 2021. Tahun 2021 di sini nanti tidak ada penjualan tanah lagi. Kalau tidak ada penjualan tanah lagi, ya, maka tidak ada akun gain. Kalau Anda lihat di sini ya, akun gain. Nah, oke, tidak ada akun gain lagi, ya. Terus kemudian berikutnya adalah ya ini ya, tahun kemarin, sebentar kita lihat ya, tahun kemarin itu kan si parent itu sudah mengantisipasi eliminasi gain itu ke dalam akun apa Mas dan Mbak di sini nanti income from ya di sini nanti sebesar 4 juta, di mana income from-nya itu kan seharusnya sebesar berapa di sini? Seharusnya adalah sebesar 9 juta, tapi dia sudah mengeliminasi 5 juta. Nah, berarti apa? Ya, kalau untuk income from di sini nanti dia sudah tutup ya, sudah terclose ya untuk tahun 2020. Nah, pasangan dari income from itu adalah investment. Sehingga di sini nanti akun investment punyanya parent ya, investment NS punyanya parent ini apa ya namanya ya, pernah berkurang 5 juta di tahun 2020. Makanya di sini nanti adalah untuk tahun 2021 kita akan apa di sini nanti Mas dan Mbak ya, jurnal tahun 2021 itu kakak ya kalau pakai equity method itu adalah kenapa pakai investment NS, karena investment NS ya sebentar ini sepertinya gainnya belum saya koreksi ya di sini nanti ya. Sebentar, jual beli tanahnya 15 juta ya. Oke, ini saya betulkan dulu ya. Di sini sama dengan 5 juta. Nah, seperti ini Mas dan Mbak ya. Jadi untuk jurnal KK tahun 2021 adalah investment pada land yaitu sebesar 5 juta. Oke, ya. Terus kemudian tahun 2021 perhitungan NCA expense nanti tidak terpengaruh oleh eliminasi gain.
Nah, begitu Mas dan Mbak ya untuk apa namanya kertas kerja jika parent menggunakan equity method untuk untuk akuntansi investasinya. Oke, untuk tanah barangkali yang downstream sudah saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi, yaitu bagaimana kalau transaksinya upstream, ya. Transaksi upstream di sini kita hanya memindahkan siapa namanya yang menjadi penjual adalah subsidiary, kemudian yang menjadi pembeli adalah pihak parent. Maka yang mengakui gain online ini adalah nanti kalau upstream berarti adalah pihak subsidiary. Nah, di sini nanti. Sedangkan pemilik tanah sekarang ya, pemilik tanah yang menjadi subjek jual beli antara parent dengan subsidiary adalah parent. Berarti Anda lihat di kolom parent nanti nilai tanah yang merupakan objek pembelian dan penjualan antara parent dengan subsidiary. Nah, begitu Mas dan Mbak ya. Nah, kalau untuk transaksi upstream, Anda bisa lihat langsung ke kertas kerja aja ya. Kalau di di laporan laba ruginya subsidiary dengan parent kan sama-sama ya di sini ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini nanti ada gain online di tempatnya subsidiary. Di mana gain online ini nanti akan kita eliminasi. Gitu Mas dan Mbak ya. Supaya saya konsisten, di sini saya ubah lagi ya. Di sini jualnya adalah sebesar 15 juta, sehingga sini nanti secara otomatis akan berubah semuanya ya, sama ya di sini 5 juta. Nah, di sini nanti, oke, gain online ada 5 juta, dan ini nanti terbawa ke dalam laporan laba ruginya subsidiary. Oke, jadi di sini nanti laporan laba ruginya subsidiary itu mengandung gain online, di mana gain online ini nanti akan kita eliminasi. Sehingga ya perhitungan dalam NCI expense-nya, nah di sini nanti mengalami perubahan Mas dan Mbak, kalau Anda lihat. Yaitu di sini nanti adalah perubahannya ya, perhitungan NCI expense ya, kalau Anda lihat di sini. Nih seperti ini ya. NCI expense-nya adalah persentase NCI dalam kurung atau kurung buka, net income S ya, dikurangi amortisasi excess value kalau ada, terus kemudian dikurangi gain online. Karena gain online ini berada di mana? Berada di laporan laba ruginya subsidiary. Karena dia berada di dalam laporan laba ruginya subsidiary, maka apa? Maka perhitungan NCI expense ini nanti juga akan mempertimbangkan faktor eliminasi gain. Ya, nah gitu Mas Mbak. Perbedaan antara upstream dengan downstream. Nah, sini ya gain online ya, sini. Ya. Sehingga kalau kita tuliskan NCI expense di sini nanti net income S, di situ Anda perhatikan sebesar 15 juta. Amortisasi excess value kita nggak tahu kan gitu ya, karena tidak ada datanya. Terus kemudian gain online yaitu sebesar berapa? 5 juta. Nah, seperti ini Mas Mbak ya. Ini untuk menyesuaikan dengan ilustrasi yang ada di atas atau yang ada di kertas kerja. Nah, di sini ya. Ini untuk perhitungan NC expense. Karena kita di sini menggunakan cost method, maka kita tidak menghitung yang namanya income from. Gitu ya. Tapi kalau mau sekalian, kalau cost method berarti di sini nanti adalah kalau equity method maaf, income from S ya di sini nanti rumusnya hampir sama. Persentase parent dikalikan dengan ya dalam hal ini adalah net income S dikurangi dengan amortisasi excess value dikurangi dengan gain online. Nah, seperti ini ya. Ini kalau untuk perhitungan jika parent menggunakan equity method. Nah, sekalian aja ya di sini nanti ya equity method.
perhitungannya hampir sama seperti NCA expand. Kalau adalah apa? Ini kalau upstream. Oke, sampai sini kalau ada yang mau tanya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut untuk tahun 2021. Tahun 2021, kalau Anda perhatikan di sini ya, teman-teman ya, ya diasumsikan di sini tidak ada penjualan tanah ya. Kalau penjualan aset tetap kan nggak mungkin repetitif ya. Mungkin terjadinya belum tentu 5 tahun sekali, belum tentu belum tentu 10 tahun sekali, seperti itu ya. Berarti nanti tahun 2021, 22, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu ya. Bisa jadi tidak ada penjualan tanah lagi antara parent kepada subsidiary atau subsidiary kepada pihak parent. Nah, seperti ini Mas dan Mbak ya. Oke ya. Nah, nanti di tahun 2021 sudah tidak ada akun gain. Ya di sini nanti ya tempatnya siapa namanya? Tempatnya subsidiary. Oke, kalau kita bicara upstream ya. Nah, terus kemudian di sini nanti adalah apa? Return earning-nya ini ya, return earning-nya subsidiary tahun 2020. Nah, di sini nanti Mas dan Mbak ya. Ini kalau menggunakan cost method, kalau kita masih menggunakan cost method itu berarti masih mengandung apa, teman-teman? Masih mengandung gain. Ya, di sini nanti ya, kalau cost method karena tidak ada akun ya kalau subsidiary kan tidak ada akun income from kan gitu ya. Nah, secara otomatis akun gain online ini nanti ya jumlah yang 5 juta akan terbawa ke dalam return earning akhir 2020 dan akan terbawa ke return earning awal 2021. Jadi di dalam net income yang sebesar 15 juta ini kan gitu ya mengandung gain online sebesar 5 juta. Misalnya kan gini, saya hapus aja yang 5 juta ya. Jadi net income subsidiary kan hanya sebenarnya 10 juta. Tapi karena ada gain 5 juta, makanya net income-nya menjadi berapa? 15 juta. Berarti di dalam 15 juta ini ada kandungan 5 juta gain. Dan 15 juta ini nanti terbawa ke tahun 2021 dalam beginning return earning tahun 2021. Nah, kalau cost method tahun 2021 itu di sini nanti ya, teman-teman ya, untuk jurnal kertas kerjanya partner di sebelah debitnya itu adalah return earning-nya si subsidiary. Tapi kembali lagi ya, karena return earning subsidiary itu tereliminasi oleh jurnal ekuitas, ya, makanya di sini nanti eliminasi tersebut ditanggung oleh pihak pemilik subsidiary. Dalam hal ini adalah pemilik subsidiary yaitu si parent dengan NCI. Nah, seperti ini ya. Makanya untuk jurnal tahun 2021 itu adalah RE, NCI equity, kalau upstream kan gitu ya dikalikan dengan eliminasi gain. Oke. Sebentar supaya saya konsisten. Di sini 15, sebentar. Ini sama dengan 5 juta ya. Sebentar saya koreksi dulu 5 juta. Nah, seperti ini. Terus kemudian ya di sini nanti kalau tahun kedua kalau perhitungan NCA expand Anda perhatikan di sini nanti logikanya bisa dilihat Mas dan Mbak. Laporan laba rugi siapa di sini nanti subsidiary di kertas kerja Anda perhatikan di sini sudah tidak ada akun gain lagi dari pihak subsidiary. Maka ya Anda perhatikan di sini nanti berarti tidak ada tidak ada unsur yang dieliminasi di kertas kerja. Berarti perhitungan NCA expand walaupun ini upstream tahun 2021 maka di sini nanti tidak ada pengaruh dari
amortisasi, bukan amortisasi, maksud saya tidak ada pengaruh eliminasi akun di laba ruginya subsidiary, kecuali kalau ada akun amortisasi excess value. Nah, begitu teman-teman, kalau Anda mau bertanya. Oke, tidak ada? Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya siapa namanya ya, kalau langsung aja di sini nanti ya, jika parent menggunakan metode ekuitas ya, metode ekuitas, maka nanti jurnal KK tahun 2021 akan menjadi, nah karena ini adalah upstream, maka yang pertama adalah di sini nanti investment NS, kemudian NCI equity, terus kemudian pada apa? Pada land. Nah, di sini nanti besarannya sama, yaitu ya cara menghitungnya adalah berapa gain yang dieliminasi di tahun 2020 ya. Ini nanti akan menjadi apa? Bagian dari eliminasi antara pihak parent dengan pihak NCI equity untuk jurnal di kertas kerja. Oke, begitu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya sambil membetulkan angka-angkanya lagi. Oke ya. Nah, di sini sebentar, ini sudah saya bikinkan rangkuman ya di sini nanti teman-teman ya. Jadi di sini nanti kalau untuk transaksi tanah antara siapa namanya parent dengan subsidiary ya. Ini sebagai batu loncatan, tidak boleh Anda hafal ya, hanya sekedar dihafal, tapi Anda harus banyak latihan dan praktek ya di sini nanti ya. Jadi kalau misalnya di tahun penjualan tadi ya, tahun penjualan kemudian parent menggunakan apa namanya metode biaya ataupun metode ekuitas. Nah, Anda lihat di sini nanti untuk jurnal-jurnal dan juga cara perhitungan dari NCI expand maupun NCI equity-nya. Ya, NCI expand aja dulu ya. Oke. Nah, kalau downstream pemilik gain itu adalah pihak parent. Jurnal KK kalau menggunakan metode cost, di sini gain on land, metode equity pun juga sama untuk jurnal KK-nya, gain on land pada land. Terus kemudian perhitungan pendapatan investasi, kalau untuk cost itu adalah pendapatan investasinya atau dividen, di sini dividen income ya, sebentar. Nah, seperti ini ya. Dividen income itu adalah persentase parent dikalikan dividen S. Sementara pendapatan investasi kalau menggunakan apa namanya metode ekuitas itu adalah income from. Nah, ini sudah Anda kenal ya. Dividen income kalau metode biaya, income from kalau metode apa? Ekuitas. Terus kemudian perhitungan NCI expand kalau Anda lihat di sini sama antara cost dengan equity, di mana untuk perhitungannya adalah persentase apa namanya NCI dikalikan dengan net income S. Kita asumsikan tidak ada amortisasi excess value. Ya. Nah, terus kemudian tahun setelah penjualan. Tahun setelah penjualan itu ya kalau misalnya Anda ambil tahun penjualan itu 2019, tahun setelah penjualan berarti 2020, 2021 dan seterusnya.
Maka jurnal KK-nya kalau menggunakan cost method RE pada land, terus kemudian kalau equity method adalah investment pada land. Ya tentu saja dengan jumlah yang sama, yaitu gain yang dieliminasi. Nah, terus kemudian berikutnya adalah di sini untuk perhitungan pendapatan investasi. Kalau menggunakan cost method, yaitu kita akan menghitung yang namanya dividend income. Sementara kalau equity menggunakan income from. Ya, dividend income rumusnya masih paten ya, sama seperti tahun-tahun kemarin. Terus kemudian income from Anda perhatikan ya, di tahun 2021 atau tahun setelah penjualan itu sudah tidak ada akun gain ya, baik di laporan laba ruginya parent atau misalnya laporan laba ruginya subsidiary. Maka perhitungan income from kalau menggunakan equity method itu sudah tidak memasukkan unsur eliminasi gain. Nah, gini Mas dan Mbak, Anda perhatikan. Kasih warna yang beda aja ya di sini ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi ini kalau apa? Ini kalau menggunakan equity method tahun kedua. Sementara perhitungan NCA expand kalau transaksinya downstream, Anda perhatikan NCA expand keempat-empatnya, baik tahun penjualan maupun tahun setelah penjualan, ini ternyata apa? Ini ternyata menggunakan angka yang sama. Nah, begitu. Terus kemudian berikutnya adalah kalau kita pakai upstream, ya upstream tahun penjualan, yaitu yang pertama pemilik gain, ya pemilik keuntungan atau loss, ya gain atau loss. Asumsi kalau jual tanah di sini asumsinya selalu gain aja ya Mas ya Mbak ya. Jadi di sini nanti adalah subsidiary itu akan memiliki gain, ya di sini nanti gainnya adalah gain subsidiary kalau penjualannya adalah upstream. Nah, terus kemudian berikutnya adalah untuk jurnal kertas kerjanya ya di sini nanti teman-teman, yaitu sama, yaitu gain on land pada land. Nah, di sini nanti sama, baik equity maupun cost method. Terus kemudian berikutnya untuk perhitungan pendapatan investasi. Kalau cost ya sama seperti ini ya, dividend income. Kemudian kalau untuk equity method adalah di sini nanti income from S. Ya, di sini nanti income from S kita dapatkan dari persentase parent dikalikan dengan, nah di sini nanti net income S, karena yang punya gain itu adalah siapa namanya? S, maka di sini nanti kita kurangi dengan apa? Kita kurangi dengan gain online. Nah, gitu ya. Terus kemudian berikutnya untuk perhitungan NCA expand, baik metode cost maupun metode equity sama, yaitu sama-sama kita mengurangi gain online di dalam perhitungan NCI expand. Gitu ya. Terus kemudian untuk jurnal tahun kedua ya, tahun kedua, ya ini rangkumannya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini nanti adalah kalau pakai cost method yaitu RE, NCI equity, kan gitu ya. Sementara kalau metode ekuitas di sini nanti adalah RE-nya kita ganti dengan investment in S. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau untuk pendapatan investasi masih sama ya, dividend income. Sementara kalau yang di sini itu pendapatan investasinya adalah apa? Income from S itu sama dengan persentase parent Anda kalikan dengan, nah di sini nanti net income S. Sudah tidak ada gain ya berarti di sini nanti 0 ya. Atau ya kalau Anda tidak ini ya berarti gini aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk perhitungan NCI expand tahun kedua berarti di sini sama-sama NCI expand dikalikan net income S. Jadi Mas dan Mbak Anda lihat bahwa perhitungan income from ya untuk upstream itu hanya terpengaruh pada saat tahun penjualan. Ya, baik apa di sini nanti ya
Anda perhatikan di sini nanti kalau metode ekuitas, baik downstream, ini adalah downstream ya, ini downstream, terus kemudian ini adalah upstream. Nah, kalau upstream di sini nanti Anda perhatikan di sini pengaruhnya hanya pada tahun penjualan. Ini cara perhitungan income from upstream, dan yang di atasnya ini adalah perhitungan income from kalau downstream. Ya, tolong jangan keliru meletakkan dalam kurung ya di situ nanti ya. Ya, sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada? Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke apa namanya yang depreciable asset ya. Karena saya belum menyiapkan apa namanya bahannya seperti yang non depreciable asset ya, berarti kita mulai dari ini ya, teman-teman ya. Yaitu di sini nanti adalah untuk depreciable asset ya. Di sini nanti anggap saja di sini nanti adalah downstream. Depreciable asset kita kasih contoh apa di sini nanti ya. Di sini transaksi aset yang dapat disusutkan, depreciable asset. Misalnya asetnya katakanlah equipment aja, ya Mas ya Mbak ya, yaitu antara pihak parent dengan pihak subsidiary. Dalam hal ini kita pilih transaksinya adalah transaksi downstream. Oke, ini ya downstream ya. Downstream berarti kita mulai dari siapa di sini nanti parent ya. Pertama adalah kita lihat asal perolehan aset tetap dulu, aset tetap. Dalam hal ini aset tetapnya adalah peralatan atau equipment. Oke, ya. Misalnya tahun 2018 ya, di tahun 2018 parent membeli equipment ya, di sini nanti harganya sebentar sambil mikir, misalnya 4 juta. Biar nggak mahal-mahal gitu ya. Dan sepertinya saya nolnya kurang 1. Oke, seperti ini teman-teman ya. Equipment ini apa ya namanya ya? Katakanlah estimasi umur manfaatnya, useful life-nya itu 5 tahun ya, tanpa nilai residu ya, no residual value. Nah, ini sebagai keterangan tambahan ya. Nah, terus kemudian berikutnya penjualannya kapan ya, misalnya 1 Januari 2020 ya. Jadi kalau depreciable asset ya Mas ya Mbak ya, Anda di sini nanti harus apa ya, di sini nanti harus familiar dengan tanggal ya. Misalnya di sini 1 Januari 2020. 1 Januari 2020 berarti kita hitung dulu berapa nilai bukunya. Di sini nanti ya, nilai bukunya itu berarti sebentar. Satu di sini nilai buku. Anggap saja ini awal 2018 ya, awal 2018. Berarti nilai bukunya adalah di sini nanti 4 juta dikurangi dengan, ya berarti sudah 2 tahun ya akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutannya itu adalah 2 tahun, 2 dikalikan dengan 4 juta dibagi 5. Itu teman-teman ya. Sehingga nilai bukunya sama dengan 4 juta di apa namanya 4 juta dikurangi dengan sebentar.
4 dibagi 5 itu sama dengan 800 ya, 1,6. Berarti 2,4 ya. Ya, seperti itu. Nah, ya. Berarti nilai buku per 31 Desember 2019 itu adalah 2,4 juta. Pertama kita anggap di sini nanti dijual apa Mas dan Mbak? Dijual untung ya, dijual untung. Berarti accumulated depreciation. Kita tulis aja depreciation aja ya. Oke. Terus kemudian di sini nanti adalah equipment. Pertama equipmentnya berapa? 4 juta. Kemudian penyusutannya adalah 1,6, akumulasi penyusutan maksud saya. Terus kemudian misalnya dijual dengan harga 27. Nah, gini Mas dan Mbak. Sehingga di sini nanti masih membukukan ada yang namanya gain on equipment. Ya. Gain on equipment yaitu di sini nanti adalah 2,7 ya. 2,7 dikurangi dengan 4 juta dikurangi 1,6. 300.000. Atau kalau Anda masih ada yang tertatih-tatih ya sudah cara menentukan apa gain. Cara menentukan gain ya di sini nanti ya. Pertama adalah penjualan peralatan, equipment. Pertama di sini nanti harga jual yaitu sebesar 2,7 nilai buku ya. Harga perolehannya adalah sebesar berapa? 4 juta. Terus kemudian akumulasi penyusutan itu sama dengan 1,6 karena dia sudah disusutkan 2 tahun. Berarti dalam hal ini nilai bukunya adalah sebesar 4 juta Anda kurangi dengan 1,6, 2,4. Berarti ya Mas ya Mbak ya di sini ada selisih positif yaitu sebesar 300.000. Nah, selisih positif ini nanti yang kita akui sebagai apa? Sebagai gain. Gain on sale of land. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada gain on equipment yaitu sebesar 300.000. Oke. Nah, terus kemudian sebagai pihak pembeli subsidiary dia akan mencatat di sini nanti adalah apa? Equipment dan di sini nanti pada cash. Tentu saja equipment-nya di sini nanti adalah sebesar 2,7. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya. Jadi subsidiary akan mengakui nilai equipment-nya adalah 2,7 ya di sini nanti ya, 2,7 dan nanti pada tanggal 31 Desember sebentar kita kasih ini. Berarti ini adalah 1 Jan 2020. Terus kemudian di sini nanti 31 Desember 2020. Nah, seperti ini. Pihak subsidiary akan menggunakan peralatan ini dan tentunya dia akan menyusutkan ya di sini nanti ya depreciation expense pada accumulated depreciation. Nah, kita lihat tadi kan umur apa namanya ya? Umur peralatan ini kan masih berapa tahun Mas dan Mbak kalau Anda perhatikan masih 3 tahun ya. Anggap saja tidak ada revisi dari apa? Tidak ada revisi dari sisa umur manfaat antara pihak parent dengan pihak subsidiary. Berarti penyusutannya adalah berapa di sini nanti 2,7 dibagi dengan 9 dibagi dengan 3 tahun. Ya. Jadi di sini nanti kita asumsikan estimasi umur manfaat itu masih 3 tahun ya di sini nanti ya. No residual value. Ya. Di awal tadi kita sudah sepakat bahwa untuk metode penyusutannya kita selalu menggunakan garis lurus saja ya.
Daripada nanti pakai declining balance, Anda sibuk dengan cara menyusutkannya, nanti kertas kerjanya malah nggak sampai ya. Nah, begini Mas dan Mbak ya, ini adalah merupakan potret transaksi antara siapa namanya parent dengan subsidiary ya, di sini nanti parent dengan subsidiary. Jadi ini saya kotak dulu. Nah, ini adalah merupakan transaksi pihak siapa namanya pihak parent. Terus kemudian berikutnya di sampingnya ini adalah merupakan transaksi pihak subsidiary. Nah, ini ya dikotakin ya biar nah seperti ini. Nah, gini Mas dan Mbak. Oke, langsung saja kita, ya biasanya saya pakai apa ya namanya ya, pakai apa ya? Pakai laporan laba rugi ataupun neraca ya, tapi untuk sementara ini saya persingkat saja. Kita menuju ke apa namanya kertas kerja ya. Kita menuju ke kertas kerja saja. Nah, di sini nanti kita tempatkan yaitu pihak siapa namanya konsolidator ya. Nah, konsolidator di sini nanti dia akan menggabungkan laporan keuangan dari siapa parent dengan subsidiary. Oke ya. Untuk yang pertama yaitu untuk laporan statement of comprehensive income. Kita mulai dari apa namanya sales. Kemudian kalau pakai cost method berarti ada dividend income, kemudian ada COGS, kemudian nanti ada operating expense. Tapi kalau Anda mau kita langsung aja ke depreciation expense. Oke, kemudian di sini nanti other operating expense atau other expense. Kemudian berikutnya adalah ke net income. Ya. Net income di sini nanti ada RE per 1 Januari, terus kemudian nanti ada apa? Dividen. Seperti ini, terus kemudian nanti ada RE per 31 Desember. Terus kita masuk ke SOFP, ya agak panjang juga ya di sini ya. SOFP langsung masuk ke, ya di sini kita kasih gini aja. Kita masuk ke equipment Mas dan Mbak. Di sini nanti equipment. Dan di sini nanti ada accumulated depreciation. Ini ya. Nah, kita mengarang dulu ya, mengarang dulu jumlah-jumlahnya. Misalnya parent punya apa namanya penghasilan atau sales sebesar 300.000. Terus kemudian COGS-nya katakanlah di sini 60% dikalikan dengan sales. Kemudian penyusutannya misalnya di sini dia punya aset tetap atau kita kosongkan dulu aja lah ya. Terus kemudian other operating expense-nya misalnya di sini 80. Terus kemudian subsidiary dia punya penjualan berapa? Di sini 100.000. COGS-nya katakanlah 60% dikalikan dengan 100.000. Kemudian depreciation expense-nya ternyata di sini kok banyak ya. Berarti kita ya terpaksa harus digedein dulu ya Mas ya Mbak ya. 300.000 jadi ya mau tidak mau ditambah 0,2 karena penyusutannya ternyata sangat besar ya seperti ini. Oke, berarti di sini nanti ada depreciation expense sebesar 900.000 seperti ini. Kemudian other operating expense katakanlah di sini nanti ada sebesar
Nah, kita ini kan ya, misalnya di sini nanti adalah sebesar 1.500.000. Kok kecil sekali ya, 500 saja ya. Nah, seperti ini. Ya, terus berikutnya adalah kita anggap saja dividennya 1 juta gitu ya. Dan nanti dividen income-nya anggap saja parent punya 80%. Nah, seperti ini. Oke, ya. Terus berikutnya subsidiary memiliki equipment dengan nilai berapa? 2,7. Kemudian akumulasi penyusutan yang pertama adalah 900.000. Nah, seperti ini. Oke ya, Mas ya, Mbak ya. Nah, sekarang kita berpindah ke kertas kerja dulu yang dibikin oleh siapa namanya? Oleh konsolidator. Nah, di sini nanti adalah tugas konsolidator pertama, dia akan mengidentifikasi akun yang resiprokal. Akun yang resiprokal tentu saja kalau Anda lihat pertama kalau di laporan SOJI itu ada dividen income, tapi kita nggak membahas tentang dividen income ya teman-teman ya. Tapi karena di sini sudah nampak ya terpaksa harus kita singgol sedikit kan gitu ya. Oke. Nah, dalam hal ini adalah ada jual beli equipment. Ada jual beli equipment sebentar sepertinya saya lupa ya bahwa di sini ada yang namanya gain. Nah, di sini nanti gain on equipment. Nah, gain on equipment ini yang mengakui adalah pihak siapa namanya? Pihak parent. Ya, dalam hal ini adalah sebesar berapa? 300.000. Nah, berarti di sini pihak konsolidator itu akan mengidentifikasi adanya gain on equipment punyanya parent, yaitu sebesar 300.000. Oke ya. Nah, berarti nanti konsolidator akan apa Mas dan Mbak? Akan ya mengeliminasi gain yang di sini. Oke ya. Ini adalah di sisi apa? Debit ya, di sini nanti ya, debit. Oke. Nah, tentu saja pasangannya adalah ya di sini untuk eliminasi gain itu adalah di akun equipment-nya. Nah, gini Mas dan Mbak. Jadi untuk di sini nanti ya, jurnal KK tahun penjualan ya. Yang pertama itu adalah kita mengeliminasi gain. Ya, di sini nanti akun yang apa namanya yang terkait adalah gain on equipment, kemudian pada apa equipment. Yaitu sebesar gain yang muncul di laporan laba rugi penjual. Nah, seperti ini, Mas Mbak. Oke, ya. Jadi, kalau Anda lihat di sini nanti gain yang diakui oleh pihak parent atau pihak penjual itu nanti akan dieliminasi oleh si konsolidator sehingga tidak muncul apa di kertas kerja di sini nanti ya. Kita tulis di sini consolidated financial statement. Tidak muncul. Sebaliknya itu adalah untuk equipment. Nah, di sini nanti Anda perhatikan ya, dia akan kembali ke nilai buku semula sebelum ada transaksi jual beli antara pihak parent dengan pihak subsidiary. Nah, begitu Mas dan Mbak. Ya. Nah, berikutnya lagi adalah ada yang masih terjejak. Ya, di sini nanti ya, ada yang masih terjejak yaitu akun depreciation expense. Nah, di sini Mas dan Mbak. Dan akun apa di sini nanti? Accumulated depreciation. Kenapa, Bu? Ya, karena depreciation expense kalau menggunakan 2,4 dibagi 3 ya berarti di sini nanti akan ada apa? Penyusutannya harusnya adalah 800.000. Gitu Mas dan Mbak ya. Jadi di sini nanti dari ya apa namanya sudut pandang si konsolidator ya di sini nanti ya. Sebentar saya tulis di sini beban penyusutan dari kacamata konsolidator itu adalah sebesar 2.400.000 dibagi dengan 3 tahun. Jadi sama dengan 800.000. Ya.
Tapi subsidiary itu di sini mengakui sebesar berapa? 900. Berarti nanti akan ada pengurangan, gitu ya. Kalau pengurangan ya berarti di sini nanti beban penyusutannya akan kita kurangi sebesar selisih antara yang diakui oleh pihak subsidiary dengan pihak konsolidator. Nah, seperti ini. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini nanti adalah ada yang namanya apa? Eliminasi atau apa ini nanti ya, penyesuaian terhadap beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Sehingga nanti untuk jurnal B yaitu accumulated depreciation, kemudian di sini nanti depreciation expense karena kita mengurangi beban penyusutan yaitu sebesar 100.000. Supaya nanti apa? Oh, supaya nanti beban penyusutannya menyesuaikan dengan nilai aset yang ya dicantumkan di kertas kerja. Nah, demikian Mas dan Mbak. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu sampai di sini. Yuk, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau untuk depreciable asset berarti kita harus mempertimbangkan yang namanya unsur penyusutan. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Nah, untuk sementara ini beban penyusutannya kita anggap setahun penuh ya di sini nanti ya, teman-teman ya. Oke. Yuk, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Yaitu untuk perhitungan dalam hal ini adalah perhitungan NCI expense. Ya, perhitungan NCI expense ya, kalau downstream tahun pertama berarti di sini nanti kita akan menggunakan persentase NCI dikalikan dengan net income dari subsidiary. Ya, nah di sini nanti anggap saja tidak ada amortisasi excess value, terus kemudian di sini nanti 0 ya, 0 atau tidak ada. Nah, seperti ini. Terus terkait dengan apa ya, depreciation expense di sini nanti kan ada 900.000 Bu di tempatnya subsidiary. Nah, subsidiary ini seolah-olah adalah menjadi agen dari pihak parent ya, atau dia mewakili parent. Itu adalah merupakan penyusutannya parent yang yang diakui oleh subsidiary. Ya, di sini nanti ya. Beban penyusutan tersebut ya adalah milik dari parent yang diwakilkan ke subsidiary karena saat ini subsidiary yang menggunakan aset, yang menggunakan equipment tersebut. Nah, di sini nanti itu ceritanya teman-teman. Sehingga beban penyusutan ini kalau dari kacamata konsolidasi itu adalah beban penyusutannya parent gitu. Sehingga ya dalam perhitungan NCI expense di sini nanti tidak mempertimbangkan koreksi terhadap beban penyusutan tersebut. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya.
Oke, kalau tidak ada, saya ini ya masuk ke yang sebentar. Bagaimana kalau parent menggunakan apa namanya ya? Kalau parent menggunakan ini kan cost method ya. Bagaimana kalau downstream tapi pakai equity method? Sebentar ya Mas, saya ini kan dulu. Nah, di sini nanti ada yang namanya income from. Nah, di sini nanti Mas dan Mbak ya. Oke, kita hitung dulu kalau pakai equity method ya di sini nanti jika parent menggunakan metode ekuitas ya akan mengakui pendapatan investasi sebagai berikut, yaitu di sini nanti adalah income from S itu sama dengan persentase apa ya di sini nanti ya persentase parent dikalikan dengan net income S ya dikurangi dengan gain on equipment. Oke, tapi sebentar, ini nggak cukup ya, sebentar, saya inikan dulu ya, geser lagi. Nah, kita lihat di sini, yang dieliminasi itu tidak hanya gain, tapi juga ada pengurangan beban penyusutan. Berarti dalam perhitungan di sini nanti ditambah dengan apa? Pengurangan beban penyusutan, atau di sini nanti adalah depreciation expense. Nah, gini Mas dan Mbak. Sehingga di sini nanti untuk perhitungan income from S menyesuaikan dengan kertas kerja yang di sebelah, katakanlah di situ persentase kepemilikan parent misalnya 80%, dikalikan net income S, sebentar, net income S-nya, bentar ya, karena depreciation-nya di sini jadi hilang. Sebentar, kita lihat di sini. Oke, jadi di sini nanti adalah net income S-nya itu sama dengan di situ adalah 2 juta. Oke, terus kemudian dikurangi dengan gain, ya gainnya adalah, ya, tadi gainnya berapa? 300.000 ya? 300.000 terus ditambah dengan 100.000. Nah, gini Mas dan Mbak. Sehingga income from S itu berarti di sini 1,6 ya. Nah, gini Mas Mbak. Oke, 1,6 dikurangi 200.000. Sehingga income from S itu sama dengan 1.400.000. Nah, gitu ya. Jadi di sini nanti adalah income from S-nya sama dengan 1.400.000. Kemudian gain-nya yaitu sebesar 300. Oke, begitu teman-teman. Terus kemudian perhitungan untuk apa namanya NCI expense kalau menggunakan cost method sama ya di sini nanti ya persentase dari apa namanya NCI dikalikan dengan net income S. Oke ya. Untuk eliminasi 300 dan 100 ini hanya mempengaruhi net income-nya parent. Nah, maksud saya perhitungan income from untuk parent. Sementara untuk NC expense di sini nanti ya tidak dipengaruhi oleh ya dikalikan di sini nanti RP atau di sini nanti net income S adalah sebesar 2 juta. Jadi sama dengan 400.000. Nah, seperti itu. Ini kalau untuk perhitungan dari apa? NCI expense. Kalau untuk jurnalnya di sini sama ya, teman-teman ya. Oke.
Oke, begitu teman-teman ya. Sebentar, supaya Anda tidak ini metode cost ataupun metode ekuitas ya, di sini nanti hampir sama ya. Oke, ini kalau untuk downstream tahun pertama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya berhenti dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Belum ada? Belum, Bu. Oke, sip. Ya. Baik, kalau belum ada, ini tadi untuk yang downstream, sebentar, downstream cost sama itu ya, downstream cost sama apa namanya, downstream cost, sebentar, saya sambil ini, cost sama ekuitas. Ya, untuk sementara ini dulu aja ya, daripada nanti pada pusing ya. Untuk yang upstream, kita lanjutkan pekan depan, dan juga untuk tahun kedua ya, gitu Mas dan Mbak. Baik, kalau tidak ada, saya gunakan sisa waktu untuk latihan ya di sini nanti ya. Coba kita lihat untuk latihannya. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Sebentar, saya buka dulu untuk kertas kerjanya dulu. Cari yang apa ya, downstream kali ya. Kalau apa ya, Anda kalau mengerjakan kertas kerja, minta tolong jumlah-jumlahnya itu tolong jangan disingkat-singkat ya, Mas. Termasuk juga akun-akunnya jangan disingkat-singkat ya. Karena kalau misalnya yang ngoreksi ini kondisinya apa ya, lagi longgar dan pikirannya cukup apa ya, cukup cerah gitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi tidak pengen menerka-nerka jawaban Anda ditambah dengan tulisan dan scan yang tidak terlalu jelas ya sudah main coret aja gitu. Karena saya lihat kemarin banyak teman-teman yang menggabungkan jumlah-jumlahnya tanpa disertai dengan ABC seperti yang saya contohkan, kan seperti itu ya. Oke. Tapi nanti lain kali minta tolong untuk kertas kerjanya bisa dibikin agak rapi ya, Nak ya. Karena kita terdistraksi dengan kualitas scan dan juga barangkali kejelasan tulisan Anda juga. Nah, itu juga sangat pengaruh ya. Minta tolong ya. Oke, ya saya sudah nemu satu soal. Mari kita lihat di sini ya. Nah, ini saya contohkan kepada Anda saja dulu. Ini misalnya ada Pondah dan Sorita ya. Saya apa namanya? Ganti dulu aja ya di sini ya. Kita mudahin tahunnya ya, di situ 2010 ke tahun 2020. Nah, gitu ya. That's all. Oke ya. Jadi di sini kalau Anda lihat ada kertas kerja Pondah dengan Sorita yang berakhir pada tahun 31 Desember 2020. Oke, kita lihat di sini ya. Ada gain on sale of building dan lain-lain. Nah, coba kita lihat keterangannya itu ada di bawah. Nah, di sini teman-teman, tolong dilihatin ya supaya Anda bersama saya.
PT Ponda membeli kepemilikan PT Sorita pada awal 2020 dengan harga 399.500 ya, 399.500.000. Selisih nilai investasi dialokasikan ke under value persediaan 19.375, under value land 40 juta, over value peralatan 20 juta. Persediaan terjual habis pada akhir 2020 dan peralatan masih dapat dimanfaatkan selama 10 tahun. Nah, di sini nanti Ponda menjual barang dagang kepada Sorita 200 juta dengan margin 25% dari harga pokok. Persediaan akhir Sorita merupakan barang dagang yang dibeli dari Ponda. Sorita masih berutang 26 juta kepada Ponda. Pada tanggal 4 Mei, Ponda menjual bangunan kepada Sorita. Harga jualnya 200 juta, nilai bukunya 180 juta. Berarti memang ada gain 20 juta ya. PT Sorita mendepresiasi atau menyusutkan bangunan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan masa manfaat 10 tahun. Nah, coba Anda lihat di sini teman-teman ya. Soalnya kita lihat pelan-pelan satu persatu bahwa PT Ponda membeli 80% kepemilikan di Sorita pada awal 2020 dengan harga 399.500. Selisih nilai dialokasikan ke under value persediaan, under value tanah, kemudian over value peralatan. Persediaan terjual habis pada akhir 2020 dan peralatan masih dapat dimanfaatkan selama 10 tahun. Terus kemudian Ponda menjual barang dagang ke Sorita, berarti downstream ya untuk inventory. 200 juta tahun ini, margin labanya berapa? 25% dari harga jual. Persediaan akhir Sorita merupakan barang dagang yang dibeli dari Ponda. Sorita masih berutang 26 juta. Nah, ini yang terkait dengan transaksi inventory. Terus kemudian yang berikutnya, ini adalah merupakan transaksi untuk yang terkait dengan aset tetap, yaitu Ponda menjual bangunan. Ponda menjual bangunan pada tanggal 4 Mei 2020 kepada Sorita. Harga jualnya berapa? 200 juta, nilai bukunya berapa? 180 juta. Ya, bangunan ini disusutkan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Oke, kira-kira bisa ditangkap untuk soalnya teman-teman ya. Ini yang menjadi pengantar dari kertas kerja yang akan kita ya sama-sama lihat di pertemuan ini. Nah, langkah pertama di sini ya supaya tidak jauh-jauh ya di sini. Ya, langkah pertama adalah ya kita akan melakukan perhitungan excess value ya di sini nanti ya. Perhitungan dan alokasi dari excess value. Itu teman-teman ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari berapa excess value-nya. Excess value-nya yaitu kita cari nilai investasi ya di sini nanti 100% ya teman-teman ya, yaitu sebesar 399.500.000 dibagi 80%. Nah, ya. Jadi di situ didapatkanlah angkanya sama dengan 499.375. Bentar saya sesuaikan dulu. Sebentar 399.500 saya kurang 01 ya, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ya. Terus kemudian berikutnya kita cari dulu nilai buku ekuitas. Oke, kita cari di kertas kerja ya, karena ini awal tahun 2020, berarti kita cari di sini share capital atau capital stock dan beginning RA. Beginning RA-nya adalah sebesar 110. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Berarti di sini kita dapatkan bahwa excess value-nya adalah sebesar 39375. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah kita akan mencari alokasi excess value. Yang pertama yaitu ke inventory, kemudian land, kemudian equipment. Oke.
Inventory-nya adalah 19.375, di soal sudah ada. Seperti ini. Terus kemudian tanahnya under value sebesar berapa di situ? 40 juta. Kemudian equipment-nya over value sebesar 20 juta. Maka di sini nanti akan kita jumlahkan. Nah, di sini nanti ya di soal dipaskan ya bahwa excess value-nya adalah sebesar ya di sini nanti 39.375 yang dialokasikan ke under value inventory 19.375, under value land dan over value equipment. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan. Terus kemudian ada keterangan bahwa inventory ini terjual habis, berarti nanti diamortisasi habis. Sementara equipment masih bermanfaat atau masih dapat berumur berapa di situ nanti 10 tahun. Berarti amortisasinya akan sebesar akan selama 10 tahun. Ya. Terus kemudian yang kedua yaitu jual beli inventory. Jual beli inventory dalam hal ini adalah downstream ya. Kalau Anda lihat ya, nilai penjualannya di situ dikatakan sebesar 200 juta. Terus kemudian ending inventory yang belum terjual atau saya bilang di sini nanti adalah unsold ya. Di situ ada keterangan bahwa di sini nanti persediaan akhir Sorita merupakan barang dagang yang dibeli dari Ponda. Berarti kita harus mencari ke kertas kerjanya. Kertas kerja yaitu ending inventory dari si Sorita, 18 juta, ada artinya. Terus kemudian kita mencari yang namanya unrealized profit. Unrealized profit berarti marginnya 25%, kita kalikan dengan 18 juta. Berarti ada unrealized profit sebesar 4,5 juta. 4,5 juta itu adalah di situ didapatkan 25% dikalikan dengan 18 juta. Gitu. Oke ya. Terus kemudian berikutnya adalah jual beli bangunan untuk building. Anda perhatikan di situ nanti ya untuk menganalisisnya bahwa transaksinya adalah downstream. Kita lihat dulu nilai jualnya adalah sebesar 200 juta dari soal kelihatan. Terus kemudian nilai buku 180 juta. Hingga di sini kita mengidentifikasi ada gain on sale of building. Jadi 20 juta ya di sini nanti ya. Oke. Nah, kalau Anda mau cepat kan gitu ya. Kalau mau cepat yaitu ada yang namanya apa ya di sini nanti ya. Kalau kita bilang itu sebentar. Istilahnya itu adalah penyesuaian beban penyusutan. Atau bahasa di bukunya BIM itu ada yang namanya recognized piecemeal of gain. Karena gain ini adalah merupakan apa Mas dan Mbak? Gain ini merupakan apa? Selisih antara nilai yang diakui pihak pembeli dan nilai buku yang diakui pihak penjual. Sebenarnya bisa Anda cari dari sini. Untuk tahun 2020 penyusutannya itu di sini nanti ya. Beban penyusutan bisa Anda cari di situ gedungnya adalah 10 tahun. Berarti ini Anda kali dibagi 10, tapi tahun ini kan berarti penyusutannya mulainya 4 Mei ya. 4 Mei berarti Mei masuk. Kalau Mei masuk berarti 8/12 ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini juga sama, kita kalikan 10 dikalikan dengan 8/12. Ya, berarti di sini nanti ada selisih sebesar berapa? 1,3333. Nah, ini adalah merupakan recognized piecemeal. Ini Mas dan Mbak. Ya, atau penyesuaian beban penyusutan ini nanti adalah gain
Anda bagi dengan umur manfaat, nah dikalikan dengan fraksional penyusutan. Tahun ini. Jadi di sini nanti adalah gainnya berapa? 20 juta, Anda bagi 10 dikalikan dengan 8/12. 8/12 itu adalah didapatkan dari berapa? Didapatkan dari dari bulan Mei sampai sampai bulan Desember. Nah, sama kan ya di sini ya ngitungnya ya. Nah, gini Mas dan Mbak, antara cara cepat dengan cara tidak cepat. Nah, seperti ini. Berarti di sini nanti recognize piecemeal of gain-nya adalah sebesar 1,33333. Nah, ini untuk sementara informasinya, Mas dan Mbak, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu, sampai sini dulu perhitungan kita. Bisa diikuti? Oke ya. Nah, kalau bisa diikuti, kita akan membuat ya di sampingnya di sini nanti yaitu jurnal kertas kerja. Ya, berdasarkan informasi yang tadi, kita akan membuat di sini nanti adalah jurnal kertas kerja. Sebentar, kita mengalami perbedaan font. Oke, jurnal kertas kerja yang pertama mau dimulai dari mana? Ya, misalnya yang pertama yaitu di sini nanti adalah capital stock, kemudian RE per 1 Januari 2020, terus tadi ada apa namanya excess value yaitu inventory, kemudian land, kemudian equipment-nya adalah over value seperti ini ya. Kemudian di sini nanti adalah investment NS, kemudian ada NCI equity. Oke, capital stock-nya kita lihat di sini adalah sebesar 350 juta. Beginning RA-nya kelihatan sebesar berapa tadi? 110 juta. Kemudian inventory tadi yang sudah kita hitung 19 sekian. Kemudian tanah tadi sebesar 40. Kemudian equipment kebetulan dia over value berarti di sebelah kredit sebesar 20 juta. Nah, begini Mas dan Mbak. Sehingga investmentnya sebentar tadi 80% ya, kalau nggak salah ya, 80% dikalikan dengan kayak gini ya. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya adalah di sini 20%. Ya, biasanya saya pakai gini aja bagi 4 gini ya. Nah. Oke. Nah, ini jurnal yang pertama, Mas dan Mbak. Ya, terus kemudian berikutnya adalah jurnal yang berikutnya kita lakukan amortisasi saja ya, yaitu amortisasi dari under value inventory. Nah, seperti ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah dari over value equipment. Equipment kalau tidak salah tadi 10 tahun ya. Nah, equipment di sini nanti kita bisa pinjam akun kebetulan ada depreciation expense. Berarti di sini nanti 20 juta kita bagi dengan 10. Oke ya. Kalau sudah, berikutnya adalah kita masuk ke yang dekat saja dulu yaitu dividend income. Ini ya Mas ya Mbak ya. Kemudian di sini nanti adalah pada dividen.
Kita lihat di sini nanti dividen income-nya berarti di sini 80% dikalikan dengan 30 ya. Oke, ya berarti di sini nanti ada, Anda perhatikan di sini ya, 24 ya dividen income-nya ya, 24 betul. Terus kemudian sebelum masuk NCE expand kita masukkan dulu yang transaksi inventory tadi. Pertama adalah sales pada COGS berdasarkan soal yang tadi, yaitu sebesar berapa? Di sini nanti sebesar 200 juta.